Ini bisa bahaya dah. Nah kalau Azhari KG dan ini semua kalau kita gabungin ini, hati-hati, Sumatera bisa merdeka, Sumatera bisa melepaskan diri dari Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan bersehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ini. Alhamdulillah. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke konten ya. Jadi kecurangan pemilu ini sampai ke Aceh sana ya. Di Aceh sana juga ada. Jadi proses pemilu curang ini bukan lagi tentang presiden, wakil presiden aja, DPR RI, penggelembungan suara, macam-macam ini. Udah kacau ini bangsa ini. Dan ini di Aceh, ini rada serem ini yang di Aceh ini. Nah, ini kita lihat yang di Aceh ngomong apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua beserta seluruh Komisioner GIP. Yang saya muliakan Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran dan seluruh saksi yang hadir beserta GPD. Ini perlu dipahami. Bentar dulu, ini yang kemarin balik meja itu ya. Ya kan sempat ada videonya dia balik meja itu. Waktu dia marah itu. Ada videonya dia balik meja waktu rapat pleno itu. Marah dia. Pak Ketua, yang terjadi di PD itu berbeda dengan daerah lain. Saya waktu mengikuti sidang pleno di KIP PD terkejut ketika PPK menolak perintah KIP sampai harus dikeluarkan dalam ruang sidang paripurna, sidang pleno. Ini belum pernah terjadi di tempat lain. Ada apa ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pleno ini dilanjutkan, saya meminta melalui pimpinan kepada KIP PD untuk dibacakan surat keberatan kami yang telah kami serahkan kepada KIP, dan saya minta kepada Panwasli PD untuk mencatat sebagai catatan khusus atau kejadian khusus. Setelah ini baru kita bicarakan. Karena apa? Karena kejadian di sana memang sadis dan luar biasa. Terbukti bahwa kecurangan tersebut waktu kami bongkar satu persatu di pleno hari pertama yang telah disampaikan oleh Syekh Fadil. 3 yang kami bongkar. Jadi ini kecurangan di mana-mana. Jadi ingat,
Uni Irma kemarin ya semua curang ini. Makanya sebetulnya ini bukan lagi 01, 02, 03 udahlah KPU-nya dulu. Udah ini pemerintahan nggak bisa diandalin lewat pemilu ini. Ini bahaya loh. Ini bahaya. Dan Aceh, Sumatera ini udah ada wacana untuk merdeka. Dan satu lagi Indrajaya terbakar dengan sendirinya karena ribut di kecamatan tersebut, hampir terbakar tempat-tempat rekapan suara. Ini adalah kejadian yang patut kita bertanyakan dan patut kita benarkan. Hari ini kami dan maaf Bang Asyari. Ya, jadi itu kejadian-kejadian seperti itu ini banyak di wilayah Sumatera, Aceh, ini banyak banget. Nah, ini apakah akan diteruskan yang begini? Terus KPU masih memaksakan. Wah, ini bisa kacau, bangsa ini bisa kacau. Serius. Ini proses yang seperti ini KPU bangkit banget ya. Bisanya itu loh. Bikin pemilu jadi kacau begini. Yang kacau bangsa Indonesia loh ini. Menempuh jalur mekanisme hukum. Maka kami jalan-jalan DPD bersepakat melaporkan pada Panwasli Aceh dan telah kami serahkan segala buktinya. Dan ini kami tempuh. Dan kenapa kami tempuh? Saya dulu ini mantan pemberontak pada Republik. Tapi berdasarkan MOU kami tidak lagi memberontak. Tapi jangan sampai gara-gara dizalimi seperti ini terjadi pemberontakan lainnya. Saya harapkan keadilan wajib ditegakkan. Biar tidak ada pertumpahan darah yang terjadi. Karena kami ini merupakan orang-orang yang terzalimi, yang terjadi di PD sungguh sadis dan luar biasa. Mungkin demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada beberapa yang jadi catatan gue nih. Ya, sampai beliau bilang yang terjadi di PD itu sadis. Ya, sadis. Dia bilang sadis, guys. Dan yang paling garis bawah adalah dia bilang jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Ini dulu mantan pemberontak. Ini kalian tahu nggak sih ada yang namanya referendum itu ya? Itu kalau masyarakat kayak Timur, Papua bisa minta referendum. Ini Sumatera bisa loh. Kalau kecurangan seperti ini, selain pemberontakan, akhirnya bisa minta pisah ini Sumatera. Ini Azhari Kaji ini kalau nggak salah videonya yang dia balikin meja itu. Waktu dia rapat pleno itu sempat ngebalikin meja dia. Ini videonya nih gue dapet nih. Ya kan? Nih. Pleno DPR RI di calon DPR RI di Kabupaten di KIP PD panas. Azhari KG lungkop meja itu ini. Nah, ya kan? Ini dia udah ngingetin saya ini mantan pemberontak. Nah, ya kan? Ya nggak sih guys? Aduh. Dan guys, beberapa waktu lalu ya ada berita juga dibawain sama Heru Subeno ya, itu bahwasanya mengkhawatirkan survei pemuda ICMI itu 85% warga di Sumatera ingin memisahkan diri jika pemilu curang. Ini sudah mulai terjadi ya. Memang akhirnya terpecah-pecah ini. Ini rezim bahaya banget anjir. Bisa bikin Indonesia terpecah-pecah. Sudah ada loh surveinya itu guys. Kita akan membahas satu survei. Tapi yang melakukan surveinya ini bukan lembaga survei
yang selama ini dikenal ya. Kita tidak bicara tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kita bicara hal yang jauh lebih serius dari soal presiden dan wakil presiden itu. Presiden wakil presiden ini kan hanya 5 tahun sekali seharusnya. Tapi kalau tentang eksistensi bangsa ini, saya kira ini ya kita berharap itu selama-lamanya kan itu. Nah, belum lama ini pemuda ICMI itu membuat sebuah survei yang di periodenya survei 17 sampai 27 Desember 2023. Baru berarti. Bila pemilu curang dan ancaman disintegrasi. Angkanya itu sangat mengejutkan. Bahwa hampir 100% kalau pemilu itu curang terjadi disintegrasi bangsa. Itu, dan kalau 80%, sekitar 80% kalau pemilu curang akan memisahkan diri gitu ya. 85,3 itu akan memisahkan diri. Ini menurut saya serius sekali. Jadi 85% warga Sumatera itu ingin memisahkan diri kalau pemilu ini curang. Ya mereka udah ngerasa ya hasil alam mereka, apa hasil alam mereka. Dan ini berbahaya banget ini pemilu-pemilu yang seperti ini, proses pemilu seperti ini. Ini ancaman serius. Nggak bisa lagi orang cuma perhatian sama Jakarta aja. Wah, ini Sumatera. Kemarin kita ngelihat di Palembang, ya kan? Di Palembang ketua Bawaslu udah diarak, ya, dia dijemput paksa. Ya, sudah dijemput paksa, ketua Bawaslu dijemput paksa. Ini bisa bahaya deh. Nah kalau Azhari KG dan ini semua kalau kita gabungin ini, hati-hati, Sumatera bisa merdeka, Sumatera bisa melepaskan diri dari Indonesia. Dan itu kalau warganya mau, Aceh sudah pernah gabung sama Medan, Palembang, Bengkulu, Batam itu masuk Sumatera ya. Riau, Kepulauan Riau, Lampung, bahaya sayang. Jadi apa Jawa nih? Ayo lu, gua Babe Aldo, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bilang apa kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua beserta seluruh Komisioner GIP, yang saya muliakan Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran, dan seluruh saksi yang hadir beserta GIPD. Ini perlu dipahami, Pak Ketua, yang terjadi di PD itu berbeda dengan daerah lain. Saya waktu mengikuti sidang pleno di GIPD terkejut ketika PPK menolak perintah GIP sampai harus dikeluarkan dalam ruang sidang paripurna, sidang pleno. Ini belum pernah terjadi di tempat lain. Ada apa ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pleno ini dilanjutkan, saya meminta melalui pimpinan kepada GIPD untuk dibacakan surat keberatan kami yang telah kami serahkan kepada GIP, dan saya minta kepada Panwasli PD untuk mencatat sebagai catatan khusus atau kejadian khusus. Setelah ini baru kita bicarakan. Karena apa? Karena kejadian di sana memang sadis dan luar biasa. Terbukti bahwa kecurangan tersebut waktu kami bongkar satu persatu di pleno hari pertama yang telah disampaikan oleh Syekh Fadil. 3 yang kami bongkar. Dan satu lagi Indrajaya terbongkar dengan sendirinya karena ribut di kecamatan tersebut, hampir terbakar tempat-tempat rekapan suara. Ini adalah kejadian yang patut kita pertanyakan dan patut kita benarkan. Hari ini kami menempuh jalur mekanisme hukum. Maka kami calon-calon DPD bersepakat melaporkan kepada Panwasli Aceh dan telah kami serahkan segala buktinya. Dan ini kami tempuh. Dan kenapa kami tempuh?
Saya dulu ini mantan pemberontak kepada Republik. Tapi berdasarkan MOU, kami tidak lagi memberontak. Tapi jangan sampai gara-gara dizalimi seperti ini, terjadi pemberontakan-pemberontakan lainnya. Itu yang saya harapkan, keadilan wajib ditegakkan. Biar tidak ada pertumpahan darah kembali yang terjadi. Karena kami ini merupakan orang-orang yang terzalimi, yang terjadi di PD, sungguh sadis dan luar biasa. Mungkin demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terjadi pendaliman gangguan. Silakan keluar. Tidak ada hidup mati. Hidup mati. Kita akan membahas satu survei, tapi yang melakukan surveinya ini bukan lembaga survei yang selama ini dikenal ya. Kita tidak bicara tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kita bicara hal yang jauh lebih serius dari soal presiden dan wakil presiden itu. Presiden wakil presiden ini kan hanya 5 tahun sekali seharusnya. Tapi kalau tentang eksistensi bangsa ini, saya kira ini ya, kita berharap itu selama-lamanya kan itu. Nah, belum lama ini pemuda ICMI itu membuat sebuah survei yang di periodenya survei 17 sampai 27 Desember 2023 dengan tema bila pemilu curang dan ancaman disintegrasi. Angkanya itu sangat mengejutkan bahwa hampir 100% kalau pemilu itu curang terjadi disintegrasi bangsa. Itu, dan kalau 80%, sekitar 80% kalau pemilu curang akan memisahkan diri gitu ya. 85,3 itu akan memisahkan diri. Ini menurut saya serius sekali. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.